Shalom dan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Injil Lukas 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Dibuka Alkitabnya dari Lukas 12 ayat 1 hingga ayat 10, beginilah firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan menyangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik sekolah minggu, tahu tidak lagu sekolah minggu seperti ini? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Iya, jadi kalau kita perhatikan lagu ini, hati-hati gunakan tanganmu, kemudian apa lagi? Hati-hati gunakan kakimu, kemudian apa lagi? Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan lehermu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tubuhmu. Karena apa? Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Teng, teng, teng. Iya. Jadi hati-hati ya. Kalaupun misalnya adik-adik sekolah minggu bersembunyi di dalam gudang, bersembunyi di dalam kamar, kemudian lampunya dimatikan, kemudian masuk dalam selimut. Kalaupun misalnya adik-adik sekolah minggu bersembunyi di dalam lemari, bersembunyi di bawah tempat tidur,
bersembunyi di bawah meja. Bersembunyi di mana lagi? Bersembunyi di atap rumah. Ya. Tuhan mengetahui, Tuhan melihat. Ya. Tuhan mengetahui, Tuhan melihat. Jadi hati-hati. Hati-hati pergunakan tangannya, hati-hati pergunakan kakinya, hati-hati pergunakan matanya, hati-hati pergunakan mulutnya, dan hati-hati gunakan tubuhnya semua. Karena apa? Tuhan melihat. Ya. Jadi kalau misalnya adik-adik sekolah minggu berbohong, Tuhan tahu tidak? Tentu Tuhan tahu. Kalau adik-adik sekolah minggu mencuri, kalaupun tidak dilihat oleh orang lain, tapi Tuhan lihat atau tidak? Tuhan lihat. Ya. Kalau misalnya adik-adik sekolah minggu memakai kakinya untuk menendang, melakukan yang tidak baik, Tuhan lihat tidak? Tuhan lihat. Ya. Jadi inilah nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak pada waktu itu. Ya. Jangan seperti orang Farisi, katanya. Kenapa sih orang Farisi itu? Kenapa tidak boleh dicontoh? Dia rajin membaca Alkitab. Dia rajin ke gereja. Dia rajin berdoa. Dia rajin bernyanyi, memuji Tuhan. Tapi di tempat yang tersembunyi, yang tidak diketahui orang, tangannya melakukan hal yang tidak baik, mulutnya mengatakan hal yang tidak baik, tubuhnya melakukan hal yang tidak baik. Contoh, adik-adik sekolah minggu pada hari ini sedang di gereja, mengikuti sekolah minggu, ya, mengikuti ibadah sekolah minggu. Kemudian dalam ibadah dikatakan, sebutkan hukum Taurat yang ke-9. Semua mengatakan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kemudian guru sekolah minggunya bilang, sebutkan isi dari hukum Taurat yang ke-8. Semuanya mengatakan, jangan mencuri kak, jangan mencuri abang, ya. Jangan mencuri amang, inang. Sekarang coba sebutkan isi hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Adik-adik sekolah minggunya tahu isi hukum Taurat. Tapi setelah pulang dari gereja, kemudian ada di situ jajan temannya diambil, ya, dicuri. Kemudian, ya, sampai di rumah ditanya orang tuanya, tadi persembahannya diberikan tidak ke gereja? Dimasukkan tidak dalam kantong pelian? Kumasukkan mak pelianku, kumasukkan persembahanku dalam kantong pelian. Tapi tidak diberikan, tapi tidak dimasukkan persembahannya dalam kantong pelian. Tentu berbohong. Ya. Kemudian sampai di rumah, orang tuanya bilang seperti ini, Uco, bantu dulu mama nak. Ngapain mak? Cuci dulu piring itu. Malas aku. Gak mau aku. Capek aku. Tadi di gereja
Dia tahu isi hukum Taurat yang kelima. Ya. Jadi itulah yang diingatkan oleh Yesus kepada orang banyak pada waktu itu. Yesus menyebut orang banyak itu sebagai sahabatnya. Siapa di sini yang punya teman baik? Siapa di sini yang punya sahabat? Mungkin ada dari kita yang punya teman baik atau sahabat. Jadi kita semua adik-adik sekolah minggu adalah sahabat-sahabatnya Yesus. Sahabat-sahabatnya Tuhan kita. Jadi sebagai sahabat yang baik, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Hati-hati ya. Hati-hati pakai tanganmu ya. Hati-hati pakai mulutmu ya. Jangan berbohong ya. Jangan mencuri ya. Jangan melawan orang tua ya. Kenapa? Karena Tuhan melihat. Tuhan tahu semua apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang semua kita lakukan. Pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Sampai dikatakan oleh Tuhan tadi, dikatakan Yesus, sampai jumlah helai rambutmu pun Tuhan tahu. Coba siapa dari adik-adik sekolah minggu yang bisa mengetahui, yang bisa menghitung jumlah helai rambutnya? Ada yang bisa? Tidak ada. Tapi Tuhan tahu bahkan jumlah helai rambut yang ada di kepala kita. Itulah kuasa Tuhan. Ya, itulah kuasa Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu harus berhati-hati, ya, berhati-hati mempergunakan hidupnya, anggota-anggota tubuhnya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan tahu dan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita jangan takut. Ya, jangan takut apa? Jangan takut untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan takut untuk menghadapi kesulitan. Jangan takut untuk menghadapi pergumulan. Karena apa? Tuhan melihat dan mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita semua. Tuhan itu kan kuasanya luar biasa. Kasihnya luar biasa. Jadi kalau Tuhan yang kuasanya luar biasa tadi, yang kasihnya luar biasa tadi, mengetahui dan melihat kehidupan kita, tentu kita jangan takut lagi, jangan khawatir lagi untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik untuk menjalani kehidupan kita. Tetapi takutlah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang melanggar kehendak, melanggar firman, melanggar hukum Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.